Di alam semesta yang dipenuhi oleh kegelapan, di mana kekuatan besar terjalin dalam bayangan, ada satu nama yang bergema di antara makhluk-makhluk yang bersembunyi dalam kegelapan. Ashborn, sang Shadow Monarch. Ia bukan sekadar penguasa, melainkan personifikasi kegelapan itu sendiri, sebuah entitas yang mengendalikan kekuatan yang mampu membuat dunia bergetar. Dalam wujudnya yang sejati, ia tidak pernah menjadi manusia biasa. Ia adalah entitas kuno, diciptakan dari kehampaan, penguasa absolut atas bayangan yang dapat menyerap segala cahaya. Bayangan bukan sekedar kekuatan baginya, mereka adalah prajurit, sahabat, dan bahkan musuh-musuhnya yang tunduk di bawah kehendaknya. Dalam satu gerakan tangan, ia dapat memanggil pasukan tanpa batas, prajurit yang tak terkalahkan, yang setia hingga mati, dan bahkan setelah kematian. Namun, di balik kekuatannya yang tak tertandingi, Ashborn bukanlah entitas yang kejam. Ia adalah Shadow Monarch yang bijaksana, penguasa yang memahami bahwa kekuatan sejati bukanlah dalam menghancurkan, tetapi dalam melindungi. Ia mengambil keputusan yang sulit, melawan para The Ruler, penguasa cahaya yang berusaha menyeimbangkan dunia dengan kekuatan terang mereka, karena ia tahu bahwa terang dan gelap harus ada dalam harmoni yang sempurna. Meskipun kekuatannya yang tak tertandingi membuatnya tak tergoyahkan, Ashborn tidak kebal terhadap rasa sakit yang paling dalam, pengkhianatan. Di tengah perang besar antara The Ruler dan para monark, Ashborn berdiri sebagai pemimpin yang bijaksana. Dia memimpin pasukannya dengan hati yang teguh, selalu berusaha untuk mempertahankan keseimbangan yang rapuh antara dua kekuatan besar. Tetapi di balik kesetiaan yang tampak dari para The Ruler, ada ambisi tersembunyi, keinginan untuk menguasai segala sesuatu, bahkan jika itu berarti mengkhianati mereka yang berdiri di sisi mereka. The Ruler yang seharusnya menjadi rekan seperjuangan mulai merencanakan sesuatu yang kejam di balik bayang-bayang. Mereka melihat Ashborn bukan sebagai sekutu, tetapi sebagai ancaman. Kekuatan yang dimilikinya terlalu besar, terlalu berbahaya, dan mereka takut bahwa jika dibiarkan, Ashborn bisa mengancam supremasi mereka. Diam-diam, mereka menyusun rencana untuk mengkhianatinya, untuk menghancurkan sang Shadow Monarch yang telah mereka anggap sebagai pemimpin mereka. Pada hari yang penuh darah dan kematian, ketika pertempuran mencapai puncaknya, Ashborn merasakan ada sesuatu yang salah. Tetapi sebelum dia bisa bertindak, jebakan itu sudah menutup rapat di sekelilingnya. The Ruler yang seharusnya berjuang di sisinya, tiba-tiba berbalik melawannya. Mereka menyerang dengan kekuatan penuh, menghujani Ashborn dengan cahaya yang begitu kuat, seolah-olah mereka ingin menghapus bayangannya dari keberadaan. Ashborn, meskipun terluka dan diserang dari segala sisi, bertahan dengan keberanian yang luar biasa. Dia tahu bahwa ini bukan sekedar pertempuran fisik, ini adalah pertempuran untuk kelangsungan prinsip yang dia pegang teguh. Namun pengkhianatan itu terlalu besar, terlalu tak terduga. Sang Shadow Monarch yang selalu percaya bahwa keseimbangan harus dijaga, kini berdiri di tengah-tengah kehancuran yang diciptakan oleh mereka yang dia percayai. Dengan luka yang dalam, baik di tubuh maupun di jiwanya, Ashborn melihat para The Ruler berbalik pergi, meninggalkannya di medan perang yang sunyi. Mereka berpikir bahwa mereka telah menghancurkan bayangannya selamanya, bahwa mereka telah menghapus ancaman terbesar mereka. Tapi mereka salah. Dalam kesakitan dan keputusasaan, Ashborn menemukan kekuatan baru dalam dirinya, kekuatan yang berasal dari pengkhianatan itu sendiri. Dengan segenap kekuatan terakhirnya, Ashborn bersumpah bahwa bayangan tidak akan pernah mati. Dia menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan dunia di baliknya, tetapi dengan janji yang tak terucapkan, bahwa dia akan kembali. Pengkhianatan yang mereka lakukan hanya membuatnya semakin kuat, semakin tak terhentikan, dan ketika dia muncul kembali, dunia akan tahu bahwa bayangan, meskipun tersembunyi, akan selalu ada, selalu menunggu saat yang tepat untuk bangkit kembali. Ashborn yang dikhianati oleh mereka yang seharusnya menjadi sekutunya, tidak hancur oleh pengkhianatan itu. Sebaliknya, dia menjadi simbol kekuatan yang tak tergoyahkan, bayangan yang tidak bisa dihapus oleh cahaya apapun, dan dalam kegelapan abadi yang dia kuasai, Ashborn menunggu, merencanakan, dan bersiap untuk hari di mana dia akan menuntut balas. Hari di mana Shadow Monarch akan kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Ketika dunia hampir tenggelam dalam perang besar, Ashborn memilih seorang manusia untuk mewarisi kekuatannya.
bukan sembarang manusia, melainkan seseorang yang memiliki potensi besar, seseorang yang mampu mengendalikan kekuatan gelap tanpa tersesat dalam keputusasaan. Orang itu adalah Sung Jinwoo, yang akhirnya menjadi Shadow Monarch, membawa beban dan tanggung jawab Ashborn di pundaknya. Dalam momen penyerahan kekuatan itu, Ashborn menunjukkan sisi terlembut dari hatinya yang gelap. Ia tidak memberikan kekuatannya dengan harapan untuk terus berkuasa dari balik bayang-bayang, tetapi dengan keinginan agar penerusnya dapat hidup bebas dari belenggu takdir yang telah mengikatnya begitu lama. Dengan demikian, Ashborn pun menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan warisan yang akan terus hidup dalam bayangan yang melindungi dunia. Ashborn adalah lebih dari sekedar Shadow Monarch. Ia adalah legenda, mitos yang hidup dalam setiap bayangan, dalam setiap sudut dunia yang tersembunyi dari cahaya. Namanya mungkin pudar dalam sejarah, tetapi pengaruhnya akan selalu terasa, karena selama ada bayangan, akan selalu ada Ashborn.